Baik, Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Rasulullah SAW berada di masjid ini, maka kemudian Rasulullah naik ke langit bersama malaikat Jibril, naik berdiri di atas batu tadi, Mi'raj. Berdiri di atas batu tadi. Nah, kemudian Rasulullah naik ke langit. Pertanyaan saya, apakah Rasulullah SAW dalam keadaan sadar atau pingsan? Sadar. Apakah Rasulullah SAW ketika akan naik ke langit menggunakan baju astronot, baju oksigen? Kan di ruang angkasa hampa udara. Bagaimana ceritanya Bapak Ibu? Rasulullah didekat oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menciptakan ruang dengan seizin Allah, di mana di ruang itu ada oksigen. Partikel-partikel dari kekuatan energi malaikat Jibril mengikat adanya ruang oksigen sehingga Rasulullah bisa bernafas. Itu ya Bapak. Jadi tidak menggunakan baju oksigen. Naik langit demi langit dilewati. Ketika sampai di pintu langit pertama, Rasulullah SAW, malaikat Jibril berkata, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Man hada?" "Ana Jibril." "Siapa ini?" "Saya Jibril." "Wa man ma'aka ya Jibril?" "Siapa yang di sampingmu itu Jibril?" "Hada Muhammad Rasulullah SAW." "Abu Isa, apakah dia sudah diutus?" "Betul, dia sudah diutus." Dibukakanlah pintu langit pertama. Marhaban bi Rasulillah, marhaban bi khairil bariyah. Ketika itu Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama. Naik ke langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya lahir di tahun yang sama, dalam arti usianya sama. Langit ketiga bertemu Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu Nabi Idris. Langit kelima bertemu Nabi Harun. Langit keenam bertemu Nabi Musa. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan di kolong langit bertemu dengan Ustaz Rahmat Baikuni. Kalau di kolong langit teman saya. Setelah naik ke Sidratul Muntaha, kemudian Rasulullah dilepas oleh malaikat Jibril. Karena oksigen sudah banyak di mana-mana, Rasulullah kemudian berjalan menghadap kepada Allah. Siti Aisyah bertanya, "Hal ra'aita rabbana ya Rasulullah? Apakah Anda melihat Tuhan kami, Tuhan kita?" "Tidak. Lakinnani ra'aitu nur." "Sufyatan nur." Aku melihat cahaya yang sangat indah. Aku merasa sejuk melihat cahaya tadi. Disitulah Allah perintahkan sholat wajib. Satu-satunya ibadah wajib yang Allah berikan kepada Rasulullah diwajibkan pada kita tanpa perantaraan malaikat Jibril adalah sholat. Berapa kali? 50 kali sehari semalam. 50 kali. Selesai itu Rasulullah turun. Begitu sampai di langit ke-6 dihalang sama Nabi Musa. Intahi ya Rasulullah. Tawakkafu ya Rasulullah. Ma wajadta min Rabbina ya Rasulullah. Apa yang kau dapatkan dari Tuhan kita ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, "Kataba alayya wa ala ummati salatan 50 marat fi kulli yawmin wa lailatin." Allah mewajibkan padaku salat 50 kali sehari semalam. Kamu ya Rasulullah? Berapa ya Rasulullah? 50 kali Jibril. Sehari semalam 50 kali. Ya Rasulullah, innakum du'afa. Wa kuntu akhafu an la tusbiru biha wa la tasbitu an tuqdu biha. Ya Rasulullah, kalian ini lemah. Anda ini lemah. Kalian ini fisiknya kecil, tidak seperti kami besar. Kami aja nggak mungkin 50 kali nggak mampu. Irji Allah ayyuhul khasalaka. Kembali kepada Allah agar Allah menguranginya. Saya dia Musa. Aduh Musa, malu dong saya Musa harus dikurangi. Mau capek atau mau dikurangi? Ya. Apa kata? Gak kebayang kan Bapak Ibu, sehari 50 kali, 5 kali aja banyak ditinggalkan, betul? Kebayang kalau sehari 50 kali, berarti berapa menit sekali kita sholat? 50 kali 26 menit sekali kita sholat. Ibu-ibu lagi masak sayur sambil ngobrol, lagi dipetik tuh kangkung, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat dulu, simpan tuh sayur, sholat. Beres sholat, buka HP, simpan, petik lagi sayur. Udah dicuci, masukin ke katel, azan lagi, matiin lagi, sholat lagi, gitu ya. Lalu kapan selesainya masak? Yang kasihan yang sakit muntaber, keluar masuk kamar mandi. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Maka naik ke langit dikurangi 20, balik lagi. Berapa Muhammad? 20, balik lagi. Apakah Allah pelan? Tidak. Hal ini Allah biarkan untuk menunjukkan kasih sayang dan cinta Allah kepada kita umat akhir zaman.
Saking mulianya Rasulullah, Allah berikan kecintaan ini kepada kita. Allah ringankan kewajiban ibadah salat kita. Sampai pada akhirnya jatuhlah 5 kali. Ketika itu Nabi Musa sedang Nabi Musa ke sana. Rasulullah lari. Rasulullah, balik lagi sini mau kemana? Sini dulu. Berapa sekarang? Ya, tanya lagi. Berapa sekarang? Hamsa marat ya Musa, 5 kali. Udah jangan disuruh balik lagi. Aku malu. Kalau bahasa kita begitu. Ya udah deh, mudah-mudahan Allah memudahkan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kalian dan kalian diistiqomahkan Allah. Ketika Allah memerintahkan 5 kali, Allah berfirman, "Ya Muhammad, inni idza qadaitu syai'an fil lauhil mahfuz lam ughayyir abadan." Wahai Muhammad, sesungguhnya aku jika mewajibkan sesuatu urusan, aku tetapkan ketetapanku di lauhul mahfuz, aku tidak akan pernah berubah selamanya. Innalaka fil khamsati khamsin, sesungguhnya bagimu dari 5 waktu 50 kali. Betapapun cuma 5 kali yang kita lakukan, tetap dicatatnya 50 kali. Alhamdulillah. Jamaah. Alhamdulillah. Lanjut. Turun Rasulullah SAW di waktu menjelang subuh. Di depan Ka'bah Rasulullah termenung. Ya, percaya tidak percaya mungkin seperti kita mengalami peristiwa dahsyat. Bapak Ibu yang mati Allah, berapa jauh coba? Bapak Ibu, ini jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa jaraknya berapa? 1233 km, berarti PP 2466 km. Udah gitu naik langit lagi. Rasulullah terkejut menyaksikan itu. Melihat bagaimana peradaban dunia lalu naik melintasi bagaimana kerajaan Allah Azza wa Jalla. Dari situ Rasulullah merasa luar biasa. Semangat lagi. Ternyata banyak nabi-nabi dan rasul sebelum saya yang dakwahnya luar biasa berat ujiannya, disembelih, digergaji, disiksa. Aku belum disiksa. Ternyata kerajaan Allah dahsyat, orang-orang kafir tidak ada artinya. Maka Rasulullah mantap kembali semangat dakwahnya. Cuma Rasulullah merenung dulu karena mengalami perjalanan yang dahsyat luar biasa. Sampai hari menjelang terang, terlihat ada seseorang sedang jogging. Siapa? Abu Jahal lagi jogging saat itu. Siapa itu di samping Ka'bah? Muhammad. Tumben Muhammad pagi-pagi ada di Ka'bah. Sabahul khair ya ibn akhi. Selamat pagi wahai anak saudaraku. Sabahul nur ya ammi. Selamat pagi wahai paman. Tumben pagi-pagi kamu ada di sini Muhammad. Rubaba indaka khabarun jadid. Jangan-jangan ada berita baru nih dari kamu. Apa itu? Betul paman. Tadi malam aku diisrakan dari sini ke Palestina. Lalu aku naik melewati 7 lapis langit. Lalu aku menghadap kepada Allah. Setelah aku melewati Sidratul Muntaha. Lalu Allah wajibkan padaku salat 5 waktu. Sekarang aku ada berada di hadapanmu. Sebentar Muhammad, apa saya tidak salah dengar ini? Kau diisrakan tadi malam dari sini ke Masjidil Aqsa? Kenapa disebut Aqsa? Aqsa itu artinya terjauh. Aqsa itu artinya paling jauh. Itu dari Mekah. Muhammad, lalu kamu bilang naik ke langit, sekarang kamu ada di sana? Benar kamu gilanya Muhammad. Innaka majnun. Muhammad, aku pergi dari Mekah Masjidil Haram ke Palestina ke Masjidil Aqsa 1 bulan dengan kendaraan tercepat. Balik lagi 1 bulan, jadi PP saya 2 bulan. Dan kamu bilang cuma 1 malam. Gila kamu Muhammad. Bapak Ibu, masuk di akal tidak? Apa Bu, masuk di akal tidak? Pak, Bu, masuk di akal tidak? Tidak. Tidak masuk di akal. Apakah ada ayat-ayat Allah yang tidak masuk di akal? Coba kita lihat ayatnya. Cuma ayat ini yang diawali dengan kalimat subhan. Allah memuji dirinya sendiri. Allah pertaruhkan kesucian Allah untuk mengatakan ini benar-benar terjadi. Karena begitu Rasulullah cerita kepada para sahabat, tidak sedikit mereka yang murtad dari agama Islam. Betul? Tidak sedikit mereka yang murtad. Maka Allah pertaruhkan kesuciannya, bersumpah demi kesuciannya untuk membuktikan ini benar-benar terjadi. Ini ayatnya. Agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Pertanyaannya, adakah tanda-tanda kekuasaan Allah yang tidak masuk di akal? Tidak, hati-hati. Orang-orang liberal
menggunakan peristiwa ini untuk memurtadkan para santri. Tidak sedikit yang dimurtadkan dari peristiwa ini. Sekarang momen mereka memurtadkan para santri. Hati-hati. Betul kan tidak masuk di akal? Baik. Rasulullah berangkat dari Mekah